بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, fi sifatil wudu'i, menerangkan tentang sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Abdullah bin Zaid berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahuma, dan pada lafal dari keduanya, bada'a bi muqaddami ra'sihi summa dhahaba ila qafahu summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a. Sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, wa masaha Rasulullah, dan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, kepada kepalanya. Fa aqbala, maka menghadapkan Nabi biyadaihi, pada kedua tangannya sampai ke belakang kepala, wa adbara, dan mengembalikannya dari belakang kepala ke depannya. Wa fi lafdhin lahuma, dan pada lafal keduanya, bada'a, Nabi memulai bi muqaddami ra'sihi, pada depan kepalanya, summa dhahaba, kemudian menjalankan tangannya ila qafahu, sampai ke tengkuknya, summa, kemudian raddahuma, Nabi mengembalikan kedua tangannya ilal makani, kepada tempat alladhi bada'a, yang Nabi memulai dalam mengusap kepala ibu daripadanya. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa kita beribadah itu, patokan kita dalam ibadah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa dalam ibadah, ya, ukurannya adalah tuntunan Rasulullah. Wudu, ya pakai wudu cara Rasulullah. Salat, ya salat pakai cara Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita, shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan sekarang kita umat yang belakangan, umat yang hidup jauh dari zaman Rasulullah, dan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara wudu Rasulullah, bagaimana cara salatnya Rasulullah. Karena itu para sahabat sering mempraktekkan ya, semisal wudu atau pekerjaan yang lain, ya. Lalu kemudian sesudah mempraktekkan, ya, sahabat mengatakan, inilah cara ibadahnya Rasul. Seperti dalam hal salatnya Rasulullah, ya, dilihat oleh sahabat, maka sahabat mengikuti bagaimana salatnya Rasulullah. Lalu Rasulullah wafat, sahabat salatnya seperti salat Rasul. Lalu kemudian orang di belakang sahabat, namanya tabi'in, mereka juga salat, memang tidak langsung bertemu dengan Rasulullah, tapi melihat salatnya para sahabat. Lalu kemudian sahabat sudah pada wafat, generasi selanjutnya, generasi di belakangnya sahabat, namanya tabi'in. Dan tabi'in mereka salat mengikuti salatnya tabi'in mengikuti sahabat mengikuti Rasulullah. Berarti apa yang
diperbuat sama dengan yang diperbuat oleh Rasulullah. Tabi'in sudah wafat, tabi'in sudah wafat, masuk pada generasi zaman ulama. Karena itu kemudian kita dalam sholat mengikuti guru-guru kita. Kita lihat bagaimana cara guru kita sholat. Guru kita pasti mengikuti gurunya, gurunya mengikuti lagi kepada gurunya, guru-gurunya mengikuti sampai Rasulullah SAW. Nah, termasuk diantaranya yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Zaid adalah cara gurunya Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam mengusap kepala itu ya saya praktekkan saja biar paham. Kalau sudah mengambil air tempelkan sebagian kepala, kemudian Rasulullah membasahi kedua tangannya, lalu menempatkan tangannya dari depan, terus ditarik ke belakang sampai tengkuknya, lalu dikembalikan lagi ke depan, lalu mengambil air yang baru, kemudian diusapkan lagi ke belakang sampai tengkuk, lalu ditarik lagi ke depan sampai 3 kali. Itu salah satu cara wudhunya Rasulullah. Kita pakai begitu apa cukup nutulin air kepala doang. Nah, maka hadis ini kemudian dirinci oleh para ulama merinci pada pemahaman yang berbeda-beda. Dalam kitab Misbahul Quran dijelaskan qauluhu wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bahwa Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangan dari depan ke belakang. Zahirul hadis, ini adalah zahirnya hadis, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha jami'a ra'sihi, bahwa Rasulullah mengusap seluruh bagian kepala. Karena itu kemudian ikhtilafal a'immatu para imam madhab yang 4 berbeda pendapat. Fa'an Malik annahu yajibu mas'u jami'ir ra'si lil ayat. Maka menurut Imam Malik bahwa mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Jadi kalau nempelin doang sedikit itu tidak sah. Indal Maliki, menurut Imam Maliki. Wa fihi bayanu kaifiyatil mas'i min iqbalil yadi wa iqbalil, dan di dalamnya dijelaskan tentang kaifiyah tata cara mengusap kepala dari arah depan sampai ke belakang lewat tangannya. Fayadullu sharahatun ala mas'i jami'ir ra'si, maka ini menunjukkan keterangan tentang mengusap kepala seluruhnya. Ini menurut Imam Wa an Abi Hanifah, dan menurut Imam Abi Hanifah annahu bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yajibu mas'u rubu'ir ra'si. Bagi Imam Hanafi, mengusap kepala itu wajibnya 1/4 kepala. Bidilalati annal ba'a fil ayati li'ilsaqin, dengan dalil bahwa huruf ba pada ayat terkait dengan wudu menunjukkan tidak seluruhnya harus dibasuh. Ayatnya wa idza qadaytumus sholata famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Idza qadaytumus shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka famsahu bi wujuhikum, famsilu wujuhakum. Idza qadaytumus salata famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kamu hendak salat, maka basuhlah mukamu, kemudian basuh pula tanganmu, kedua tanganmu sampai kedua siku, lalu kemudian wamsahu bi ru'usikum. Ketika menyebutkan kepala, ayatnya wamsahu bi ru'usikum, dan usahlah oleh kalian bi ru'usikum, sebagian dari kepala kalian. Lalu kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Maka kalimat bi pada ayat bi ru'usikum, huruf bi pada kalimat bi ru'usikum, ya, Imam Hanafi membahasnya berarti tidak seluruh kepala, cukup seperempatnya kepala. Susah banget mengukur seperempat kepala, agak susah. Wa 'ani Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i yang menjadi panutan kita, annahu ba'dul ra'si, bahwa ayat itu pendapat Imam Syafi'i adalah mengusap sebagian kepala. Lisubuti, atas keterangan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi, karena ada keterangan di hadis lain bahwa Nabi mengusapnya kepala itu binasiyatihi, begini. Nasihat bulu, ya. Maka yang penting bagian kepala itu kena usapan air wudu. Ini menurut Imam Syafi'i. Lalu kemudian wal haditsul warid ala masri nasiyatihi sallallahu wa ala imamati, dan hadis yang telah dijelaskan yaitu bahwa Nabi mengusap ubun-ubunnya dan di atas imamahnya. Kalau sudah mengusap ubun-ubunnya, lalu kemudian imamahnya dipakai, itu Nabi mengusap juga atas imamahnya. Terus seperti itu. Dalla ala wujubi masjid jami' ra'si aw ba'dihi kama sayati. Maka menjadi dalil atas wajibnya mengusap kepala. Ya, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Wa 'anil Hanabilah, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, riwayatnya dua riwayat, al-ula wafi'un lisyafi'i wassaniyatu limaliki. Menurut Imam Abu Hanifah Hambali, ya, beliau punya pendapat dua. Pertama, pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, pendapatnya sama dengan pendapat Imam Maliki. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini di kalangan ulama, ya, ahli fikih, ulama mujtahid, itu beda-beda. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Jadi kita dalam wudu sesudah membasuh kedua tangan sampai siku-siku itu sebaiknya kita mengusap kepala, ambil di tengah ubun-ubun 3 kali, lalu sesudah itu baru kita basahi tangan kita, lalu diratakan. Baru kemudian mengambil air baru, tempelkan telunjuk ke lubang telinga, jempolnya di luar, tarik ke atas dan ke bawah.
maka mengusap seluruh kepala dengan telapak tangan menjadi hukum sunnah sebagaimana kesunahan dalam mengusap kedua telinga. Hadis yang kelima. Wa an Abdullah bin Amr, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada keduanya. Di sifatil wudu, masih menerangkan tentang sifatnya wudu. Maka kemudian berkata Abdullah bin Amr, sunnah masaha, kemudian Nabi mengusap di ra'sihi, ya, pada kepalanya. Wa adkhala, dan memasukkan, Nabi memasukkan isba'aihi, kedua jarinya, as-sabbahataini, yaitu dua jari telunjuk, fi udunaihi, kepada kedua telinganya. Wa masaha, dan mengusap Nabi bi ibhamihi, dengan kedua jempolnya, dhahira udunaihi, pada dhahir, pada keluar dari kedua telinga. Nah, ini melanjutkan penjelasan yang di atas. Jadi kalau yang di atas ada dua pendapat terkait dengan usap kepala itu. Kalau Imam Syafi'i cukup sebagian dari kepala, karena ayatnya famsahu biru'usikum, maka usaplah sebagian dari kepala kalian. Nah, kalau Imam Hanafi famsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala, qalilu rubu'ul ras, sedikitnya adalah seperempat dari kepala. Kalau Imam Malik harus seluruhnya. Imam Hambali dua-duanya diterapkan, baik itu pendapat Imam Syafi'i maupun pendapat Imam Malik. Nah, lalu terkait dengan mengusap kedua telinga. Wa adkhala isba'aihi, qaulu syarih, wa adkhala isba'aihi as-sabba'ataini ila akhirih. Dan ucapan Nabi memasukkan kedua jarinya sampai ke lubang telinga, kedua jari telunjuknya ke lubang telinga. Fihi dalilun ala sunniyati masjid udunaini. Ini dalil menunjukkan atas kesunahan mengusap kedua telinga. Jadi mengusap telinga hukumnya sunnah. Kriterianya antara wajib dan sunnah adalah kalau pekerjaan itu dikerjakan oleh Rasulullah terus-menerus, tidak pernah ditinggalkan, maka berarti pekerjaan itu hukumnya wajib. Tapi kalau yang dikerjakan oleh Rasulullah itu kadang-kadang, bahkan jarang-jarang dikerjakan, maka hukumnya menjadi hukum sunnah. Rasulullah urusan membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki, tidak pernah ditinggalkan. Tetapi urusan mengusap telinga kadang-kadang ditinggalkan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa mengusap telinga hukumnya sunnah. Contoh lain, Rasulullah dalam sholat subuh kadang-kadang menggunakan qunut subuh, kadang-kadang meninggalkan qunut subuh. Maka qunut subuh dihukumi sunnah. Indah Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikukuhkan. Kenapa? Karena Rasulullah sekalipun meninggalkan qunut subuh, tapi lebih sering dalam sholat subuh pakai qunut subuh, maka menjadi sunnah
muakkad. Kalau sunnah muakkad berarti manakala lupa tertinggal harus dibayar dengan sujud sahwi. Ini contoh. Atau misalnya pada ukuran sholat fardu 5 waktu Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tapi pada sholat duha, kemudian sholat tahajud, kadang-kadang Rasulullah mengerjakan, kadang-kadang meninggalkan. Ini menandakan bahwa tahajud, duha hukumnya sunnah. Atau dalam hal puasa, Rasulullah puasa Ramadan pasti tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Tapi urusan puasa Senin dan Kamis, Rasulullah kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Sholat tarawih juga demikian. Rasulullah kadang-kadang tarawih, kadang-kadang tidak tarawih. Tapi lebih sering Rasulullah sholat tarawih. Kalau sholat tarawih, cuma tarawihnya di masjid, kadang-kadang di masjid tidak dilaksanakan, Rasulullah sholat tarawihnya di rumah. Maka kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menyempurnakan tarawih di masjid saja? Rasulullah menjawab, aku khawatir kalau aku sempurnakan tarawih di masjid, khawatir nanti sholat tarawih menjadi hukum wajib. Sunnah aja pada ogah-ogahan, apalagi wajib menjadi berat. Nah, jadi dalam hal mengusap telinga itu Rasulullah mengerjakannya sekaligus dua-duanya, tidak bergantian, tidak seperti ini. Tapi baru di jari telunjuk, jari jempol dibasahin, telunjuknya masuk, terus jempolnya di daun telinga bawah, dari ke atas, kemudian ke bawah lagi, ambil air baru, tapi baru posisinya. Baru. Lain halnya membasuh tangan. Kalau membasuh tangan lagi viral di dunia maya, ya. Karena ada seorang ustadzah yang masuk di TV menerangkan tentang cara wudhu itu, cara membasuh tangan dengan kanan dulu baru kiri, kanan lagi baru kiri, kanan lagi baru. Padahal yang benar kanan 1 kali, 2 kali, 3 kali, rapi baru kiri 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena ada itu yang rame, kanan kiri, kanan rapikan dan membasuh tangan itu dari siku hingga jari jemari. Maka kalau kita di kolom gampang celupin aja, nanti musaknya basuhnya dari siku ke bawah ke jari. Tapi kalau posisinya pakai keran, ya, kalau posisinya pakai keran biasanya begini apa begini, begini, harusnya begini, ya, basuh dari, saya ulangi, membasuh tangan itu dari ujung jari jemari sampai ke siku-siku. Kalau misalnya dicelupin di kolong kaki, celupkan udah otomatis tangan dulu dan sikunya belakangan. Nah, kalau kita di keran, pasti kan biasanya begini, dipandurinya begini. Sekalipun dipandurinya begini, itu dibasuhnya dari bawah dulu, dari tangan. Atau kita ambil airnya, kita dorongkan baru kita basuh. 3 kali selesai baru kiri 3 kali. Dan di sini kadang-kadang masih ada yang kurang pas dalam menerapkan cara membasuh tangan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi terhadap satu paket ibadah
kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa? Kalau dalam Al-Quran cuma 4. Idza qadaytumus sholata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau kamu mau sholat maka basuh muka, basuh tangan sampai siku. Yang ketiga usap sebagian kepala. Yang keempat basuh kaki sampai mata. Rukun wudu dalam Al-Quran cuma ada 4. Kita melaksanakannya berapa? 6. Ada niat, kemudian ada berurutan. Niat itu harus didahulukan, dan niat itu bukan pada nawaitul wudu'a, tapi niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Kapan perbuatan wudu dimulai? Basuh muka. Maka ketika kita ngangkat tangan air ke muka kita, saat itu hati kita niat, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu dia. Lalu kemudian terakhirnya adalah tartib berurutan dari awal sampai akhir. Nah, berarti yang 4 itu dari Al-Quran, yang 2 dari hadis. Nah, itulah dalam menentukan hukum. Selebihnya adalah sunnah. Kumur-kumur sunnah, ngisep air ke hidung sunnah, basuh musik telinga, jadi hukumnya sunnah. Kita harus tahu dalam ibadah, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Termasuk sholat. Dalam sholat itu pekerjaan kita ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnahnya ada yang sunnah amanat, ada yang sunnah hayat. Karena itu jangan sampai kemudian pekerjaan sunnah dianggap wajib, apalagi pekerjaan wajib dianggap sunnah. Yang seperti itu ibadahnya menjadi rusak, tidak sah. Baik, satu hadis lagi. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Bersabda Rasulullah SAW, apabila bangun ahadukum salah seorang kalian min manami dari tidurnya, falyastansir, maka hisaplah air ke hidung lalu dituangkan kembali salasan sebanyak 3 kali. Fa'inna syaitana, karena bahwasanya setan itu yabitu menginap ala khaysyumihi, atas lubang orang yang tidur. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sifatnya anjuran. Kalau kita bangun tidur, kemudian kita ke kamar mandi, dianjurkan kita ngisep air ke hidung lalu disemprotkan. Pada pertanyaan kalau tidak, saya yakin kebanyakan tidak. Kalau kita saya ahadukum, ucapannya apabila telah selesai salah seorang di antara kalian bila akhir hadis, al-istiqahu ay al-intibahu minan naum,
Al-istiqadhu bangun itu artinya al-intibahu minan naum, yaitu bangun dari tidur. Wal taqyidu min manzilatil ghalib. Wal istinsaru ikhrajul ma'i min al-khayshumi, dan menyemprotkan air itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Wal istinsyaku, sedangkan istinsyaq adalah idkhalu ilaihi, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ada istinsyaq, ada istinsar. Wal amru bil istinsari lil istihbabi, dan menunjukkan perintah bahwa istinsar itu menyemprotkan air dari hidung itu adalah istihbab, anjuran yang sifatnya sunnah. Kemudian sunnahnya adalah at-taslis 3 kali nyedot air dari hidung kemudian disemprotkan. Wa qawluhu fa inna syaitana li akhirih, dan ucapannya sesungguhnya setan itu menginap di lubang hidung. Qala an-Nawawi fi Syarh Muslim, berkata Imam Nawawi dalam Syarh Muslim. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, yahtamilu ala haqiqatihi, mengandung makna secara hakiki. Li'annal anfa, karena bahwasanya hidung itu ahadu manafidil jismi, salah satu lubang yang ada di badan, alladhi yatawassalu ilal qalbi, yang nyambung ke urusan hati. Wal khayshum, dan khayshum itu ma fawqal anfi. Qultu, ini pendapat Syekh Muhajir. Jadi menurut Imam Nawawi bahwa lubang hidung itu kenapa harus dimasukin air dan disemburkan? Karena lubang hidung itu adalah salah satu lubang yang ada di badan yang nyambung ke hati. Lubang badan kita ada berapa? 2 mata, 2 telinga, 4, 2 hidung, 6, 1 mulut, 7, terus 2 yang di bawah, 9 lubang hidung. Qultu, aku berkata, kata Syekh Muhammad, walladhi dhuharali, dan yang zahir bagiku, annal anfa mahallun litakabbur, karena bahwasanya hidung itu tempatnya orang takabur. Tempat takabur itu hidung. Fa innal mutakabbira yatuduhu ala kulli halin, karena orang yang takabur itu memanjangkan hidungnya pada kulli hal. Orang sombong itu menampakkan lubang hidungnya, mendongak, tongkat. Bukan orang bohong. Kalau orang bohong hidungnya makin panjang itu Pinocchio. Jadi orang mutakabbir itu, orang sombong itu, yatuduhu ala kulli halin bidzalik. Orang itu pasti mendongakkan muka, tolak pinggang sambil lubang hidungnya kelihatan. Tapi coba kalau nunduk, lubang hidungnya tidak kelihatan. Fa inna syaitana yabitu alaihi la ala haqiqihi, kata saya sendiri. Jadi setan bersembunyi di lubang hidung itu bukan hakikat, tapi ini adalah bahasa isyarat bahwa orang sombong itu hidungnya mekar. Ya, orang sombong hidungnya mekar. Nah, karena itu fahima minhu anna ilqa'al anfi musyirun bitawadhi, maka dipahami bahwa
menundukkan hidung itu, menundukkan anfur hidung itu musyirun bitawadhu'i, menandakan orang bertawadhu. Wal anfu min asyrafil a'dha'i, sementara hidung itu salah satu dari kemuliaan bagian anggota badan yang ada di muka. Maka kalau orang gerungu sumbing itu apa? Kalau sumbing kan bibir, kalau hidungnya yang bolong gerungu. Kalau orang gerungu atau sumbing dioperasi. Nah, mengoperasi anggota badan yang pada posisi tidak sebagaimana mestinya boleh. Orang suntik, operasi bibir suntik itu boleh. Karena apa? Terlahir tidak dalam keadaan sempurna. Jadi supaya gampang ngomong fa ya bisa. Coba kalau suntik ngomong fa bisa nggak? Wah, bisa. Ngomong ba nggak bisa. Dua. Ngomong bebek bisa keliru, orang salah paham. Kalau kata Ustaz saya itu ngomong anak saya yang kecil bisa ngesot aja, ya salah paham. Ngomong ngesot itu bisa salah paham, itu gara-gara bibir suntik. Maka boleh, bahkan diharuskan untuk memperbaiki pada posisi yang tidak pas. Tapi kalau sudah benar, cuma kurang aja, maka sesungguhnya tidak diperbolehkan. Ya, bibirnya sudah benar, hidungnya sudah benar, tapi pesek. Ya, pingin hidungnya mancung, dioperasi boleh? Tidak boleh, ya, karena posisinya sudah sebagaimana mestinya. Nah, tinggal operasinya buat apa, niat tujuannya apa, karena segala sesuatu kembali tergantung kepada innamal a'malu binniyat. Itu jadi kata Syekh Muhajirin, bukan hakikatnya setan itu nempel di lubang hidung. Sebab kalau hakikat setan nempel di lubang hidung, berarti kita nggak bisa nafas dong. Orang hidung kita tertutup sama setan. Tapi maknanya adalah bahwa hidung itu bagian anggota badan yang kadang-kadang nampak kesombongan. Sehingga sudah dibahasakan bahwa orang tadi saya bilang, ya, hidungnya besar, ya, itu menandakan apa? Sombong. Hidung besar bukan maksudnya posisi isi hidungnya, ya, tapi membesarkan hidungnya. Orang yang membesarkan hidungnya itu tandanya dia orang sombong. Nah, sombong itu menghapusnya dengan diantaranya berwudu atau menghilangkannya dengan ngisep air ke hidung. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ini 3 hadis sudah kita bahas terkait dengan pertama adalah bagaimana tentang mengusap sebagian kepala. Kita harus meyakini mengusap sebagian kepala itu karena itu adalah pendapat mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kita nggak usah khawatir kalau ada orang lain tak satu begitu, nggak usah khawatir. Karena apa? Kita sudah dijamin, ya, oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua tentang meratakan tangan, ya, ke seluruh kepala adalah menjadi hukum sunnah, sama halnya hukum sunnah atas mengusap, ya, telinga, tangan dan kaki. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan ngisep air ke hidung. Nah, nanti kelanjutannya ada pula kesunahan mengisap air ke hidung saat orang berwudu. Saat orang berwudu, di antara sunnahnya adalah ngisep air ke hidung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita
kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.